baru mampu menyelamatkan diri, jiwa dan raganya dari Araku. Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka langsung ke arah depan. Super Marino dengan flickernya Fernasi mengagetkan saja. Dan para pasukan dari Bigetron Alpha, Batiman yang mantap, dapetin super key, satu persatu, dipukul mundur. Skylar versus everybody. Purify Gaming, no win of nature, dan bakal lihat Blazing Duet from Skylar akan ke save the day. Berhasil mendapatkan 2 poin kill, tapi Bigetron memaksa ke game yang ketiga. Di game pertama kita sudah melihat Fanny yang begitu bebas. Di game kedua apakah Joy dari seorang Super Ken akan melalang buana dan membawa Bigetron menuju match point. Walaupun bukan match point, tapi game kedua menentukan mental dari kedua belah tim. Jadi, untuk MPL Playoff Arena, minta tepuk tangan aja! Karena kita langsung menyaksikan game kali ini bersama-sama menuju di Land of Down. Franco yang memainkan kunci penting untuk tim fight dari tim RRQ menahan Joy dari seorang Super Ken kali ini harus berjalan sesuai dengan planning mereka. Seolah aku ingin membuat rima dari Franco yang digunakan oleh Min Coco. Oh. Nama asli dari Naomi. Bener juga. There you Minko. go. Ini dia game kedua dari Best of 5 series dengan Super Ken dan Versik yang masih berjibaku untuk di area dari jungle-nya. Early pressure yang tentunya akan dibuat oleh masing-masing tim. Dan XP lanernya, ini dia Angela dengan heal up yang begitu powerful. Memperlama RRQ di XP lane, membuat rotasinya akan sedikit lebih eksplosif. Oh, wajibnya mantap! First blood! Mengagetkan seluruh penonton dan bahkan saya sendiri sebagai seorang caster yang tiba-tiba out of nowhere, pergerakan yang sangat berani. Berani mengeluarkan flickernya di early game seperti ini yang tandanya di saat turtle nanti tidak akan ada flicker dari seorang Naomi. Wah, tapi menurut aku itu lumayan worth it ya sebenarnya untuk early pressure yang sempat dibawakan oleh Bigetron. Dijawab kembali, dibalikin ke arena oleh RRQ. Ada dua hal yang penting. Tadi satu flicker udah dimention sama Ranger Mas. Dan yang kedua adalah bagaimana heal up dan Super Sorizo yang ketinggalan level. Sekarang artinya Banana akan memenangkan match up di XP lane-nya. Ya mungkin karena kita lihat juga. Dari segi gold, Banana telah memiliki 800 dan Sorido 500. Ini akan mungkin lebih prio terhadap satu attack damage, yang satu defensive damage. Melihat dengan level yang baru level 3 dari Super Sorizo, jadi kayaknya dia tidak harus terlalu lebih takut lagi. Dan Emblem kali ini silakan Profesor. Iya, ada Festival of Blood dari masing-masing XP laner dan perbedaannya adalah di Quantum Charge. Sehingga Banana bisa benar-benar straightforward ke belakang. Hanya saja targetnya yang perlu diperhatikan karena ada dua healer di sini. Ada Motivation Roar dan ada juga heal dari Angela dengan Hard Guard. Alright, tapi dibalik itu semua para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka udah mulai membayang-bayangin Versik di dalam pit turtle. Versik tahu di sana Super Ken, Versik juga udah tahu di sana ada Super Key. Tapi nampaknya di sana Super Ken akan menuju ke seorang Banana terlebih dahulu. Black Dragon terus dikeluarkan. Banana kali ini menuju ke arah belakang bersama dengan Clay. Deden from Bogor dan nampaknya Deden gagal mempertahankan Banana. Tapi ternyata dibalik itu semua Versik mencoba fokus menuju ke arah Retribution. Mampukah berhasil langsung ada hammer spin from Versik dan bahkan Super Ken take down. Oh my god! Dibalikin keadaannya ketika dia berhasil selamat dari Retribution from Super Ken. Takeover berhasil, ternyata tidak ter-take down. Dengan kalkulasi saya lihat seperti itu, Profesor. Iya. Harusnya dia udah termakan. Dan shield absorbnya benar-benar membuat tadi satu sosok dari Joy-nya Super Ken tetap selamat dan melihat draft seperti ini. Kita tahu sendiri bahwa ada dua heal up. Damage-nya harus benar-benar valid. Jangan sampai ada miscalculation dari RRQ karena mereka tidak membawa healer. Dan tim fight jangka panjang harus mereka hindari. Sehingga Naomi mungkin di sini harus benar-benar dengan sigapnya membuka setup terlebih dahulu. Ketimbang Bigetron yang melakukan setupnya terlebih dahulu. Dan setupnya bisa aja terjadi ketika Naomi tidak kelihatan di area map. Oke, langsung ada Medan Fori untuk covering up Super Ken. Masih ada Electrifying Beast juga yang akhirnya menyelamatkan dirinya mundur ke arah belakang. Dengan ada Super Key yang selalu standby berdekatan dengan posisi dari sosok seorang Joy. Yang cukup diperhatikan dan cukup berbahaya adalah sekarang Super Moreno. Oke, dia bukan di ultimate utama berbanding dengan game sebelumnya. Tapi ternyata dengan power dari Super Moreno yang bisa melakukan covering up. Purify di sana, Heavy Speed dikeluarkan. Blazing Duet from Skylar tampaknya terlalu sakit untuk semua dia bisa diberikan oleh Tunata Minanpori from Deden. Berhasil memporak-porandakan backline dari Bigetron Alpha. Kehilangan CB. Flicker from Super Moreno kali ini berhasil mendapatkan satu point kill atas Naomi.
Super Moreno. Lihat, walaupun dengan bukan hero power, membuat Naomi tumbang menjadi sebuah jawaban kali ini. Tapi gila ya, Clay berhasil untuk mengeluarkan counter balik ke arah pemain-pemain dari Big Hit Nova dengan Minion Fury yang di-copy dengan IMU bro. Ini dia. IMU yang benar-benar mahal terhadap Minion Fury dan mungkin akan diambil lagi nanti ketika team fight besar. Apalagi ketika kita berbicara bagaimana utility hero yang begitu luas dari Bigetron Alpha. Untuk sekarang Shiva mengamankan satu buah Claw dan ini mungkin akan menimbulkan efek sustainability. Permainan 4-1 bisa dijalankan lagi oleh Bigetron Alpha. Flask of the Oasis juga sudah ada di tangan dari Moreno di menit yang ke-359 tadi. Sehingga ini akan membuat RRQ harus lebih mementingkan kalkulasi daripada inisiasi. Ingat, damage-nya harus cukup. Jangan sampai damage-nya nggak cukup, malah bisa dibalikin nantinya. Dan sekarang Big Hit Alpha mereka udah mulai menurunkan tempo permainan. Mereka tahu mereka agak sedikit sulit nih untuk bisa menumbangkan pemain dari RRQ sebelum objektifnya dikontes oleh Big Hit Alpha. Oh, atau makan aja Super Key-nya karena kebetulan Itu dia dia. juga bakal mengendalikan tim fight besarnya karena ingat Minotaur dengan Minion Fury-nya, Flicker ini adalah combo yang mengerikan. Oke, Electrifying Beast setelah dikeluarkan di sana mencoba ditaruh dalam pangan Retribution from Persik. Berhasil menyelamatkan satu buah Turtle. Dibalik itu semua tim fight yang terlalu besar diberikan oleh Bigetron Alpha. Mereka tidak mau kena kendor, mereka kehilangan Turtle tapi mereka mengganyang para pasukan RRQ. Setidaknya ada satu buah tangan yang berhasil didapatkan oleh seorang Super Ken. Banana, dibalik itu semua, CV tidak mau tinggal diam. Dia tidak mau kalah dari segi rotasi yang diberikan oleh seorang Skylar. That's why ketika adanya Turtle yang tercuri, dia melakukan rotasi ke arah mid lane. Dia berhasil mendapatkan pundi gold dan dia ada top lane. No counter for Super Ken. Gak ada yang bisa megang dia. Gak ada yang bisa ngandangin sosok Super Ken. Ini terlalu bisa dibilang lumayan bebas ya dari seorang Super Ken-nya sendiri karena lagi-lagi space create yang dilakukan oleh Big Hit Alpha mengharuskan Banana mau nggak mau harus mulai peka dengan lini yang di-split oleh Super Ken. Ini juga tujuannya agar nantinya Versik dengan angkanya ketinggalan level. Makanya dibiarkan farming dual lane. Sekarang mau nggak mau Versik harus mengejar ketertinggalan dengan memasakkan tim fight di early game. Tapi Shiva masih ready dengan Purify-nya. Hal ini yang membuat ada sedikit keraguan-keraguan dari RRQ untuk melakukan ganking ke arah gold lane. Ganking ke arah XP lane, Terisla terlalu tebal, terlalu all in ke arah Terisla juga nggak bagus. Dia punya Brave Might, dia punya Angela. Backlinernya memang tidak ada, tapi Bigetron Alpha terlalu kuat untuk covernya. Tapi sebenarnya ya, bait untuk menggunakan Purify ini sempat dilakukan oleh RRQ. Iya. Ketika posisi dari Clay mengcopy dengan IMU yang dimiliki oleh Super Key. Sehingga ketika ada satu buah heavy spin yang dibuka oleh Versik ini di follow up dengan adanya Minion Fury dari Clay. Dan opsinya banyak banget. Karena awalnya Naomi sempat menarik dengan satu buah Iron Hook sehingga CV harus menggunakan Purify-nya. Ini dia pertanyaannya, siapa yang bakal di-copy dengan IMU? Ada Minotaur, ada Joy, ada Angela, dan juga ada Terisla. Semuanya bisa di-copy oleh Clay. Terlalu banyak opsi juga nggak bagus. Ya kalau bisa kita bilang adalah sekarang kondisinya aja yang berbeda. Kondisinya, mau gimana? Mau iya. damage, ambil Joy. Mau utility, mungkin ambil penalty zone atau bahkan Minion Fury. Dan bahkan kalau misalnya dia berada di posisi yang udah unggul, kalau menurut aku Minion Fury ada sebuah jawaban. Tapi kalau dia yang mau engage atau dia mau defensif, Love Wave lah sebuah jawaban. Dan juga Hard Guard mungkin di depan sana. Tapi ternyata di balik itu semua ada sesuatu yang berbeda. Mereka memiliki penalty zone. Deden from Bogor ingin menggerakkan ke arah backline-nya. Bakal coba di cover. Zoning out terjadi dan bakar Retribution from Persik kembali. Menyelamatkan Turtle. Deden from Bogor tidak bisa selamat. Bersama dengan keganasan dari Bigetron Alpha. Mereka masih mau lebih dan akan mendapatkan 2 point kill dari Persik. Blessing Blast for nothing. Ada impact damage yang diberikan oleh Skylar. Tidak bisa memberikan impact apapun dan tidak ada yang tumbang dengan 2 poin yang didapatkan Bigetron Alpha. Masih mania mata bersama dengan pelatihan untuk ada damage turret tembakan Super Key. Ter-take down. Di sana Skylar masih bisa menyelamatkan dirinya tapi di balik itu semua Naomi harus menjadi korban keganasan. Dan sama Saurizo, backline Soras, down gantiganya, Modify Gaming, gocekan maut dari suara Skylar. Membuat dirinya masih selamat tapi Deden from Bogor gak bisa memberikan damage yang lebih karena Super Ken terlalu ganas bersama dengan seorang Super Moreno. Wah, team fight yang begitu panjang, Be. Tadi kita sempat melihat Bigetron Alpha yang mungkin gagal melakukan kontes ketika heavy spin dibuka oleh Versik. Tapi Bigetron, mereka selalu mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain dari RRQ sehingga kerugiannya yang awalnya harusnya jatuh ke tangan Bigetron Alpha sekarang jadi seakan-akan jatuh ke RRQ karena mereka kehilangan member yang banyak. Dan ini dia, team fight panjang yang menguntungkan bagi Bigetron Alpha. Game back by Grab. Skylar adalah pemain pertama yang berhasil mencapai 200 kill terhitung sepanjang MPL ID Season 12 berjalan. Namun, apakah poin kill ini bisa menjadi penyelamat
Karena kali ini snowballing terjadi. Oh my God, Bloody Hand! Langsung ada blazing duet yang tercancel begitu saja. Tidak ada blazing duet, kali ini tim fight-nya berangkat bercancel survive. Dibalikan kembali keadaannya, mereka mengganjal ke arah belakang. Versing tertinggal seorang diri, Skylar mencoba untuk bertahan, tapi di sana nampaknya Minan Fury nggak bisa save the day. Masih mau lebih di depan sana dengan adanya hantaman benda tumpul yang tidak berhasil menaik seorang CV. Membuat dirinya memberikan free hit terhadap Versing dan tidak bisa di counter. Yang akhirnya membuat para pasukan Bigetron mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Bait yang dilakukan oleh Super Ken ternyata memiliki planning yang begitu bagus untuk Bigetron Alpha. Dia sengaja menggunakan masih dia mantap. Lagi dan Tapi lagi. Super Sorizo berhasil selamat dengan flicker plus hardcut. Itu dia, roh hati. Ini Rotasi hati. boleh ganti target sebenarnya dari RRQ. Mereka harus engage ke arah Super Moreno terlebih dahulu. Super Moreno dengan Fast of the Oasis terlalu kuat. Bloody Hand again. Oh, Bloody Hand again. Penalti zone Deden from Bogor. Tidak terlalu berimpact, bahkan Super Sorizo masih terlalu kuat di belakang sana. Deden akan coba pulang. Flicker telah dikeluarkan. No utility for this time. Mati-mati yang berbicara Sorizo memang itu yang bisa didapatkan. Karena bahkan Sorizo still survive. Sorizo terlalu kuat dan akhirnya tumbang. Tapi balik itu semua Super Ken terlalu mengganas membuat Versing harus mengurungkan dia dengan adanya CV. Tembakan terakhir saja membuat Versing tertunduk lemas tak berdaya. Sorizo versus everybody. Super Ken masih mau lebih sepertinya. Gak mungkin dia bisa menahan damage dari Super Ken. Karena damage electrifying beast-nya udah terlalu kuat. Ditambah lagi Super Ken tidak harus takut untuk tidak bisa keluar. Dan setupnya satu demi satu tumbang. Oh my God, lagi dan lagi Blazing Duet tercounter dengan adanya Super Key di sana dengan sangat sikat. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk mendobrak Petsur dari RRQ. Bigetron mengamuk. Dan from Bogor mencoba untuk mempertahankan damage-nya. Masih ada Super Key di sana. Love Fire masih diberikan membuat para pasukan dari Bigetron Alpha. Nampaknya tidak mau masuk lebih dalam lagi. Mereka mendisiplinkan regu mereka. Gila sih, ini Bigetron Alpha seakan-akan mereka menyetir RRQ untuk terus fight pegiatan yang jangka panjang. Iya. Dan bahkan RRQ, mereka termakan akan hal tersebut. Dan sekarang, Petrify. Oh, damage yang akhirnya bisa membuat sosok Ki tumbang di depan sana. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha kali ini benar-benar harus diwaspadai dari 5-man team fight-nya. Dan Iya, masalahnya tapi targetnya nggak berubah, Be. Tapi jujur ya, ini yang mungkin harus dipatahkan sama teman-teman dari Bigetron Alpha juga. Bagaimana pematahan setup dari RRQ dengan permainan pick of power-nya. Ada Franco di sana. Sehingga mungkin dari segi RRQ-nya lebih power dari pick off-nya. Dan menunggu satu demi satu dari Bigetron Alpha yang melakukan engage ke arah mereka. Necklace of Durance adalah jawaban dari Clay. RRQ sekarang betul-betul membutuhkan setup dan ini dia all in-nya. Oh my God, Bloody Hand akhirnya Super Ken ter-shutdown. No Super Ken for this time. Tapi para pasukan dari Bigetron Alpha mereka tidak harus kehilangan apa-apa kecuali turret. Tidak ada Lord. Objektivitas juga mereka tidak memiliki purple ataupun orange di depan sana. Yang dimanfaatkan RRQ sekarang hanya ada turret yang bisa mereka push di area top lane Tapi dan ini dia, juga mid lane. ini dia pola permainan yang diubah. Sehingga dengan Naomi yang all in terhadap Super Ken dan targetnya adalah pick off. Membuat pergerakan dari RRQ bisa lebih dinamis. Wow. Permainan adaptif ini yang dicari dan Naomi dengan 50% hook yang sangat mengerikannya. Ya 12 kali kena dari 24 ya. Jadi 50% pasti bakalan terkena nih dari Iron Hook seorang Naomi. Sementara dari Super Ken yang tadi sempat keculik di area atas. Membuat Bigetron mereka harus mulai turunin tempo. Mereka menunggu lagi Super Ken. Untuk setidaknya ini sekarang metode split pushnya harus udah mulai mungkin sedikit-sedikit dikurangi ya. Nah. Karena kelihatan RRQ mereka yang lebih siap lagi dengan metode pick off yang dibawakan oleh Naomi. Karena mereka bawa Cloud, tujuan bawa Cloud adalah memenangkan bagaimana lane jauh atau main dari samping. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah dari posisinya Super Ken. Jangan show up duluan sebelum Bloody Hand digunakan. Karena sekali aja Joy terkena efek suppress. Itu sudah bisa dipastikan Joy-nya akan menghilang di late game. Alright, kembali lagi kita menuju ke arah Lord yang terhormat. Papa Lord yang terhormat ini sangat benar-benar penting untuk para pasukan dari RRQ. Bahkan kalau dia dapetin dengan wipe out dari Bigetron Alpha juga nggak terlalu bermasalah. Dia bisa melakukan one strike push. Dan sekarang yang harus diperhatikan adalah kembali lagi, apakah keraguan-keraguan akan keluar dari para pasukan RRQ atau sebaliknya Bigetron yang bakal coba dimakan. Hardcut belum dikeluarkan, langsung ada Banana depan sana. Bertahan dengan adanya Blade terlalu transform, tapi Banana memilih untuk mundur. Terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang CV.
Bahkan dari harga sedikit pun belum dikeluarkan. Kali ini Paciman yang mantap. Olin berjaga restoran super key. Jika mereka penalti zone. Minan Puri memperanakan semua dan bahkan Clay di sana. Mencoba untuk kabur dari sergapan Super Ken. Super Sorizo terkena blessing dan Proscalar. Damage-nya memang sakit. Tapi dia nggak bisa masuk lebih dalam karena Sive benar-benar menembakkan senjata yang sangat sakit. Menembakkan panah buta asmara. Membuat para pasukan dari RRQ porak-poranda. Sepertinya seperti yang KB bilang ya. Targeting menjadi permasalahan untuk RRQ. Karena mereka terlalu berfokus sama lini belakang dari Bigetron Alpha. Mereka lupakan Sive. Di sisi belakang yang begitu free dan triple kill berhasil didapatkan. Tapi triple kill didapatkan ini nampaknya membuat impact kalau mereka bisa melakukan one strike push. Apakah akan one strike push from Bigetron Alpha? Antimania gagal. Super Key kali ini hanya memberikan badan dan memilih untuk menuju ke arah turret. Membuat Lord akan lebih mudah. Dan mereka akan melakukan 3 lane push. Wah, apakah RRQ mereka bisa melakukan defense? Ingat ini adalah game yang kedua. Bigetron Alpha kalau mereka bisa mengamankan game ini berarti satu langkah lagi menuju ke top 3. Dan RRQ mereka semakin berada di ujung jurang. Lord sudah mulai berjalan, ball distributionnya sudah terlalu jauh. Kalau kita melihat memang sebenarnya ada 5.000 di tangan dari pemain Bigetron Alpha, terutama di tangan dari seorang Sorizo. Alright, di arah top lane best turret telah pecah. RRQ bakal coba dipasang Paciman yang mantap untuk Sorizo bertahan dengan ada best turret yang sakit. Langsung ada Black Tango transform dari suara CP, gak boleh apapun yang terjadi, Banana. Langsung ada Hardcut, tinggal berangkat sangat cepat oleh seorang Versik, tapi di belakang sana Skelos seorang diri. Mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan Lord yang dimiliki Bigetron Alpha. Wah, mereka hantamannya masih bisa dibendung. Mereka harus udah mulai respect sih dengan 50% hook rate dari Naomi ya. Apalagi bertarung di area base dari RRQ, terlalu mengambil risiko dari Bigetron Alpha. Mereka harus menunggu setup yang dibuka oleh Naomi. Dan jangan lupakan Bloody Hunt yang dari tadi kita benar-benar tunggu dari Naomi. Super Ken menakutkan atau sesakit-sakitnya damage dari Joy. Perlu di-respect juga terhadap Bloody Hunt yang memberikan efek suppress. Late game moment akan menjadi salah satu hal yang kita lihat mulai dari menit yang ke-16 kali ini. Karena dari 70 detik ke depan kita akan melihat team fight yang sesungguhnya. Immortality adalah kunci dari masing-masing tim dan Iron Hook lagi. Semua rumput nggak ada yang aman untuk Bigetron Alpha walaupun mereka dalam winning condition. Ingat, pick off yang dijalankan bisa selalu diaktifkan dalam keadaan loose condition sekalipun. Franco adalah hero yang bisa memaksa team fight walaupun tidak ada setup. Ini Skylar udah ready sih sebenarnya. Super Sorizo kena poking karena seperti kata Momochan. Mungkin Skylar udah berada di fase full itemnya. Udah di power spike-nya. Tapi dari tadi sih satu hal yang aku lihat, Blazing Duetnya nggak ke-deliver dengan maksimal. Nah itu, apakah keraguan-raguan masih menjadi suatu hal yang kita lihat dari sisi RRQ? Karena Skylar di sini harusnya udah mulai pede dengan lini depan dari tim RRQ yang which is Naomi ini selalu bisa untuk menghalang sisi depan dari Bigetron Alpha. Jadi garda depan dari Bigetron Alpha ini udah jadi urusan untuk Naomi. Skylar tinggal cari positioning yang pas, masuk ke area belakang, dapetin Sive atau bahkan dari Super Moreno. Karena targeting dari RRQ ini benar-benar penting banget, Be. Dan Rose Gold Meteor jadi jawaban dari Skylar, nanti Blazing Duetnya akan bisa lebih safe. Purify pun ready. Tapi jangan lupakan bahwa Lord kali ini sangat-sangat penting bagi kedua belah tim. Alright, tapi mereka melihat adanya Iron Hook yang cukup menyeramkan. Akhirnya membuat mereka tersadarkan kalau kayaknya out of position lebih baik deh. Kayaknya out of area juga lebih baik dibandingkan dia harus memaksa terlihat posisinya di belakang sana Versik. Ingat, tidak boleh terpoking juga damage-nya. Sive sampai sekarang dia belum tersentuh. Untouchable walaupun sudah tumbang sekali di arah bottom lane tadi. Tapi kayaknya mereka sampai sekarang masih belum mampu untuk bisa mendapatkan Sive. Di balik itu semua Hardcut telah dikeker oleh seorang Super Moreno di arah belakang. Bakal fokus untuk siapa yang akan coba diganyang oleh para pasukan dari RRQ. Dan dual laning yang dimegang oleh Bigetron Alpha. Di balik itu semua Electrifying Beast masih coba ditahan. Damage-nya terlalu sakit. Skylar mendengar bola penalti zone yang pernah tidak Paciman yang mantap. Super Cat. Immortality-nya pecah dan bahkan dia masih ada Winston Tracer tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya. Asta Pempul terjadi dan bahkan Retribution-nya kali ini didapatkan oleh siapa? Tidak ada. Super Moreno save the day for Bigetron Alpha. 2 berbanding 4. Apakah Skylar mampu menyelamatkan diri jiwa dan raganya dari RRQ? Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka langsung ke arah depan. Super Moreno dengan flickernya Fernate mengagetkan saja.
Dan para pasukan dari Bigetron Alpha, Batiman yang mantap, dapetin super key, satu persatu, dipukul mundur, Skylar versus everybody. Purify Gaming, no win of the champ, dan bakal lihat Blazing Duet from Skylar akankah save the day. Berhasil mendapatkan 2 poin kill, tapi Bigetron memaksa ke game yang ketiga. Match point di tangan Bigetron Alpha. The king has fallen. Slowly but sure, RRQ kehilangan 2 game mereka berturut-turut, Profesor KB. 0-2. Wah, Skor yang kali ini nyata adanya. Mengingatkan kita bahwa Bigetron Alpha ketika berada di hari yang pertama bermain dengan 0-3. Tapi jangan lupakan juga, Sang Raja bukan pertama kalinya ada dalam keadaan seperti ini. Reset adalah satu kata kunci yang mungkin bisa mereka nantikan untuk di game yang ketiga kali ini. 2 poin, Bigetron Alpha match point dengan Joy, Angela, dan Minotaur sebagai tombak utama mereka, dan Shiva yang tidak bisa disentuh oleh lini manapun. Mau itu Naomi, mau itu Versik, atau bahkan Clay sekalipun. Sulit untuk menangkap Sang Iritel. Lawan 2 lineup yang berbeda, itu bukan masalah, Momo-chan. 2 lineup dipatahkan di hari yang sama, di match yang sama. Dan ini dia, Coach Ini. Aldo yang bahkan Menyambut. mengingatkan juga 1 game lagi. Wah. Tidak boleh terburu-buru.